Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Rauf Mudhafar. Pada video kali ini saya akan membuat satu lagi video, yaitu cara setting speedometer, yaitu yang terbaru ini punya saya, yaitu adalah Cat Eye Velo Wireless. Jadi ini adalah speedometer lama saya yang dulu pernah saya bikin cara settingnya, dan berikutnya akan saya bikinin lagi cara setting speedometer Cat Eye Wireless. Jadi sebelum kita masuk bagaimana cara settingnya, kita akan melakukan perbandingan dulu apa saja perbedaan dengan Cat Eye 7, Velo 7 dan Cat Eye yang Velo Wireless. Simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Ya, di hadapan kita ini sudah ada dua buah speedometer keluaran Cat Eye semua ini ya. Cat Eye, yang satu adalah Velo 7, yang satu adalah Velo Wireless. Jadi perbedaan yang paling mendasar yaitu adalah dilihat dari dimensinya. Jadi untuk dimensinya lebih bongsor yang Cat Eye Velo 7 dan lebih ramping Velo Wireless. Kita lihat di sini ukuran tampilan depan ini juga lebih besar Velo 7, kelihatan jelas. Untuk layar lebih kecil sedikit Velo Wireless. Untuk ketebalan kita lihat di sini, ketebalannya jelas menang Wireless ya, tipisnya ya. Kalau tebelnya menang yang Velo 7. Nah, berikutnya kita lihat tampilan atas, logonya lebih tegas untuk yang Cat Eye Velo Wireless. Tulisannya ini lebih putih, lebih jelas lagi ya. Berikutnya dari belakang ini juga hampir mirip, ada tempat baterai. Ini ngelepasnya ini nanti bisa pakai koin uang 1000-an ini yang tipis. Nanti caranya gini, terus kita putar berlawanan arah jarum jam untuk melepas atau mengganti baterainya. Lalu di bagian bawah ada menu untuk reset yang sebelah kiri, sama ya. Terus yang sebelah kanan itu untuk settingnya, setting ukuran ban, setting jam. Jadi lewatnya yang tombol sini dibantu dengan tombol utama di bagian depan. Seperti itu. Dari bawah kita lihat lagi, ya jelas lebih ramping, lebih tipis yang Velo Wireless. Untuk Velo 7 Anda masih terlalu besar, tapi tetap oke lah. Untuk perbedaannya lagi yaitu untuk Velo 7 ini masih menggunakan teknologi wiring atau kabel. Jadi dari sensor ini ya, nanti sensornya yang untuk Velo 7 ini membaca di bagian ini adalah sensor yang penghubung antara kabel dan dudukannya. Jadi nanti untuk Velo 7 di sini ada dua lagi penghubungnya seperti ini, terus ada kabel yang menuju sensor magnetiknya. Jadi mohon maaf nih tadi yang salah jelasin, yang atas ini adalah kalau untuk di Velo 7 ada bukan tombol tetapi sensor, yang bawah baru untuk settingnya. Kalau di Velo Wireless yang dua ini bukan penghubung tapi ini adalah untuk tombol settingnya, seperti itu. Untuk dudukannya hampir sama, cuma bedanya yang ini nggak pakai kabel. Untuk Velo Wireless tinggal dipasang. Nah, seperti ini sama. Nah, seperti itu ya. Lalu perbedaannya lagi dari menunya. Jadi untuk Velo Wireless ini menunya ada satu lagi tambahnya. Yang pertama kita coba cek dulu. Masuknya kita samakan dulu, yaitu di bagian ini adalah kecepatan ya, sama. Untuk bagian bawah ada jam. Lalu berikutnya ada timer, waktu yang kita waktu tempuh kita bisa direset juga. Terus berikutnya ada distance atau jarak yang kita tempuh. Nah, berikutnya ada kecepatan rata-rata. Jadi ini belum saya pakai, ini udah saya pakai ya. Lalu berikutnya ada maksimal kecepatan. Di sini ada kalori. Kalau di Velo 7 nggak ada kalori ya. Kalori yang kita butuhkan atau yang terpakai perkiraan, bukan pasti. Nah, ini langsung di odometer
Dan di sini ada odometer. Yang ini udah saya pakai 386 kiloan karena ini sudah waktunya azan asar. Kita istirahat dulu, kita lanjutkan sejenak setelah ini. Oke, mari kita lanjutkan lagi videonya. Di sini tadi terakhir kita membahas perbedaannya, yaitu perbedaan paling signifikan yaitu dari masalah harga. Jadi harga untuk Velo wireless ini, yang ini ya, yang kanan ini adalah barunya sekitar 350 sampai 400 ribuan. Untuk yang Velo 7 barunya sekitar antara 200 ribuan. Jadi lumayan terpaut banyak. Karena keunggulannya juga lebih banyak, yaitu lebih rapi di sepeda kita, jadi tidak terlalu menyulitkan kita saat pemasakan, dan lebih clean, tampilan sepeda kita lebih clean, cocok untuk sepeda-sepeda balap MTB federal pun juga oke nih pakai ini, jadi nggak bingung nyari jalur kabel. Yang penting sensornya ini kita pasangkan dan pas dengan sensor magnetiknya seperti itu. Ini adalah sensor zone atau bagian yang terkena sensor magnetik seperti ini. Kita coba ya di sini. Nah, itu kelihatan. Kita goyang-goyang seperti ini. Wow, sampai 42. Kita coba lebih cepat lagi. Pura-puranya ini muter 51, 45 seperti itu. Sensornya langsung mendeteksi. Kalau nggak ada gerakan, langsung di sini jadi 0. Kalau digoyang lagi, nah 10 km, lebih kencang lagi 34 km. Nah, seperti itu. Kita coba agak bawah, apakah masih bisa mendeteksi? Bisa. Dikit. Nah, ternyata masih bisa. Jadi masih aman lah. Nanti nggak harus pas ini banget. Tapi kalau lebih baik juga di bagian sesuai petunjuknya. Ini adalah tampilan dari sensor pembaca sensornya. Cara pasangnya yaitu ini adalah karetnya yang kena bagian forknya. Jadi ini nanti dikasih kabel tis masuk ke lubang ini atas bawah. Ini ada 2 lubang, lalu kabel tisnya diputar seperti ini. Baterainya ada di bagian belakang ini, sama ukuran baterainya. Kalau beli baru juga dapat baterainya sepasang. Baterainya 2, kalau yang Velo 7 baterainya cuma ada 1 di bagian komputernya aja. Lalu melepasnya juga sama seperti ini ya, pakai ini uang 1000-an, kita putar. Nah, seperti itu. Lalu kita coba keluarin. Agak susah. Nah, seperti itu. Minta dicongkel dikit. Baterainya pakai lithium CR2032 made in China. Ini ada yang merah, ini adalah untuk penahan airnya. Jadi agar air dari luar tidak mudah masuk. Jadi mau buat hujan-hujanan, mau buat basah-basahan, untuk ringan masih aman. Tapi kalau untuk direndam terus-terusan ya jangan, masa sepeda kita mau direndam masuk ke air. Kita pasangkan lagi ya. Oke, udah beres, gampang banget. Lalu kita masuk ke bagian utama, yaitu cara setting. Ini tadi sudah ada sedikit terekam ya, kita mainin tadi. Untuk membuat jadi 00 lagi, caranya adalah dengan ditahan. Ting, jadi 00 lagi. Ini ditahan beberapa detik. Lalu untuk melakukan reset, kita butuh alat bantu, yaitu biar gampang saya pakai tusuk gigi. Ini bagian reset, ini bagian setting. Kita coba tekan reset. Nah, seperti itu. Kalau kita tahan resetnya, keluar jadi seperti itu. Lalu kita setting bagian ini, bagian yang kanan ya. Yang pertama kita cek ukuran roda yang mau kita pakai. Kalau federal kan kebanyakan 26 ya. Lalu ada 700C, ada 27 in, ada 27 in setengah, ada 29 inch, 205 ini belum saya pelajari, ada 16 in, ada 18 in, 20 in, 22, 24, 26. Saya pakai 26, jadi saya pilih ini. Lalu berikutnya kita tekan lagi. Ini berganti menjadi jam, mau settingannya 24 jam atau 24
12 jam. Kalau sudah, kita tahan bentar, pindah ke bagian bawah. Ini jamnya, misal sekarang jam berapa ini? 15. Oke, 15 kita coba. Aduh, kelebihan. 15 ding 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 ding. 15 kita tahan lagi. Terus 24, 15 24. Ini kita setting di 24. Tak 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 tak. Aduh, kelebihan lagi. Alah, nggak apa-apa lah. Lalu kita tekan lagi. Nah, seperti itu udah beres ya. Ini adalah timernya, di stand semuanya 000. Jamnya 15.25, pas bareng gantinya, ternyata settingnya pas banget. Oke, jadi seperti itu, sangat mudah dan cepat ya settingnya sebenarnya, nggak usah dibikin pusing. Cari baterainya juga banyak. Terus kemarin ada pertanyaan seperti ini, Mas, kalau disimpan lama itu apa harus dicabut baterainya? Nah, selama pengalaman saya pakai Velo 7 ini, saya dapatnya second, dari pertama beli belum pernah saya matiin atau lepas baterai, cukup dipasang terus di sepeda. Nanti kalau yang Velo 7 ini nanti tulisannya ada di sini sleep atau sedang tidur. Nah, jadi itu lumayan irit lah baterainya, nggak cepet habis kok, lama banget. Ini saya pakai udah lama, memang udah berbulan-bulan. Padahal nggak tahu sebelumnya ini udah dipakai berapa lama, tapi sampai sekarang masih kondisinya masih sip, fit, prima. Dan saya pasang di Federal Tomcat saya. Yang ini mau saya pasang di sepeda yang satunya lagi. Jadi seperti itu, gampang sekali, nggak usah dilepas-lepas ya. Beli baterainya juga nggak mahal, paling 10.000 20.000 udah dapat merek yang bagus. Terus ada lagi pertanyaan, Mas, punya saya kemarin kok baterainya cepat habis padahal habis diganti baru. Nah, itu ada kemungkinan paling utama atau paling jelas itu yaitu bisa baterainya itu teman-teman jangan pilih yang abal-abal, nggak usah ngejar murahnya, tapi cari yang kualitas bagus, harganya sesuai, kualitasnya oke, mereknya juga terjamin lah istilahnya gitu. Insya Allah baterainya juga bakal awet. Oke, seperti itu dulu video kami kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman federalis atau teman-teman MTB dan goeser lainnya. Jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Rauf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.